tiba-tiba beliau merasakan keadaan di dalam rumah berubah semua, dan di situ Mas Arman melihat Mbak Rina sudah berubah menjadi wanita yang sangat-sangat mengerikan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam rahayu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih bisa bertemu lagi, masih bisa bersilaturahim lagi, dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga teman-teman semua di rumah juga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, teman-teman di rumah, kita ketemu lagi untuk mengangkat kisah-kisah nyata seputar misteri, seputar gaib, dan hal-hal yang menyangkut dengan misteri. Adapun malam hari ini, kisah nyata ini adalah kiriman dari Mas Arman yang beliau berada di Lampung. 3 hari yang lalu beliau mengirimkan cerita nyatanya, kisah nyatanya melalui kontak WhatsApp saya. Namun beliau wanti-wanti kepada saya agar untuk merahasiakan nama tempatnya, tepatnya titik lokasi yang mana beliau pernah mengalami kejadian tersebut. Hal ini untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan untuk di kemudian hari setelah ditayangkannya kisah nyata ini. Sebelum saya melanjutkan, sebelum kita masuk ke kisah nyata kiriman dari Mas Arman di Lampung ini ya, seperti biasa, yang belum subscribe silahkan di subscribe, jangan lupa like, komen, dan share-nya juga. Untuk loncengnya ya, diklik yang paling atas agar tidak pernah ketinggalan tayangan dari saya. Dan terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah subscribe dan teman-teman yang masih selalu setia menemani saya, masih selalu setia mendampingi saya, dan masih selalu setia mendukung saya. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan teman-teman semua ya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibarokahkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohani, dilapangkan jalan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita mengangkat kisah nyata yang dikirim oleh Mas Arman ya. Jadi kejadian ini terjadi pada tahun 1997, tepatnya waktu itu Mas Arman baru lulus sekolah menengah atas. Nah, begitu selesai sekolah ya, atau tepatnya lulus sekolah menengah atas, Mas Arman ini sempat menganggur 1 bulan. 1 bulan lamanya beliau pergunakan waktu untuk kesana kemari mencari pekerjaan,
sampai akhirnya timbul niatan untuk merantau ke Jakarta. Akhirnya dengan berbekal tekad yang kuat dan bermodalkan uang saku yang tidak seberapa ya, beliau memutuskan untuk berangkat ke Jakarta. Dan waktu itu sesampainya di Jakarta, beliau masih seperti orang yang hilang ya, karena di Jakarta beliau tidak punya saudara, belum ada teman, belum ada kenalan. Jadi singkat kata ya, Mas Arman mulai mencari informasi, tanya ke sana ke sini untuk lowongan pekerjaan. Nah, pada suatu hari, mungkin karena kecapean, Mas Arman itu berteduh di bawah sebuah pohon yang cukup rindang dan rimbun ya, dan tempatnya juga ya itu agak jauh dari jalan raya yang ramai. Mungkin karena kecapean, Mas Arman ini ketiduran. Nah, beliau ketiduran ada sekitar 1 menit. Ada sekitar 1 menit, beliau terbangun. Namun ada keanehan terjadi. Beliau melihat ada sebuah rumah. Ya, ada sebuah rumah yang bisa dikatakan rumah yang tergolong mewah ya. Namun rumah itu sepi. Dalam hatinya sempat bertanya, tadi aku tiduran di sini, aku nggak melihat rumah ini ya. Tapi dicoba untuk menepis pikiran yang negatif, dengan rasa penasaran, Mas Arman mendekati rumah tersebut, karena dalam hatinya siapa tahu rumah ini adalah rumah kos. Karena waktu itu memang Mas Arman sambil mencari tempat tinggal ya untuk kos. Nah, dengan langkah mantap Mas Arman ini mendekati rumah tersebut. Suasananya sepi banget ya. Waktu itu rumahnya di gerbang, ada gerbangnya, namun ada celah-celah yang untuk bisa berkomunikasi antara tamu dengan pemilik rumah ya. Nah, Mas Arman mencoba mengintip dari celah-celah itu. Suasana rumah memang sepi ya, di halaman rumah yang bisa dikatakan luas, dan bangunan rumah yang tergolong mewah dan besar, tapi suasananya sepi banget. Beliau melihat ada kalau di gerbang itu ada bel ya. Beliau coba untuk memencet bel tersebut sampai berkali-kali. Kemudian dari dalam rumah keluar seorang wanita dengan mengenakan waktu itu kejawen, sebenarnya bisa dikatakan kejawen karena dari bawahan berupa kain garik ya, dan di atasnya kebaya, namun kebaya sederhana. Tadinya Mas Arman menyangka kalau beliau itu adalah seorang pembantu karena memakai pakaian adat Jawa. Nah, singkat kata, wanita tersebut mendekat ke arah gerbang rumah, dan Mas Arman dengan sopannya bertanya, selamat siang Bu, mohon maaf, saya mau tanya, apakah di sini ada rumah kontrakan atau rumah untuk kos Bu?
karena saya baru datang dari Lampung dan di sini dengan tujuan untuk mencari pekerjaan. Nah, si ibu ini ya yang tergolong masih muda, beliau menjawab, "Oh, kebetulan sekali Mas, sampean bisa tinggal di sini karena ini memang tempat kos juga, dan kebetulan masih ada satu kamar yang kosong ya, masih ada satu ruangan yang kosong. Nanti sampean bisa menempati kamar tersebut." Antara gembira dan bersyukur ya, karena baru saja nyampe Jakarta tanpa menunggu berhari-hari untuk mendapatkan tempat tinggal walaupun di rumah kos ya. Nah, singkat kata akhirnya Mas Arman disuruh masuk, dan Mas Arman sempat kaget ya, sempat kaget karena rumah ini begitu besar dan mewah, tapi seperti tidak berpenghuni. Namun Mas Arman belum berani untuk bertanya lebih luas lagi kepada si ibu ini ya. Nah, Mas Arman diantar oleh ibu ini ya ke kamarnya, dan sebelum meninggalkan kamar yang ditempati oleh Mas Arman tersebut, ibu itu berkata, "Nah, semoga sampean betah tinggal di sini Mas, dan kalau ada apa-apa bisa panggil saya saja. Oh ya Bu, lah kalau boleh tahu ini majikan ibu kemana ya?" Karena waktu itu memang dalam pikiran Mas Arman itu wanita ini adalah seorang pembantu ya. Dengan tersenyum manis, ibu itu menjawab, "Saya nggak punya pembantu Mas." Loh, Mas Arman bertanya, "Saya nggak punya pembantu." Bingung Mas Arman waktu itu ya. Dia menanyakan majikannya, tapi ibu tersebut menjawabnya, "Saya tidak punya pembantu." Nah, kemudian Mas Arman bertanya, "Maksud ibu?" "Iya, saya yang punya rumah ini Mas," kata ibu itu. Akhirnya Mas Arman minta maaf karena sempat berpikiran bahwa beliau itu adalah seorang pembantu. Nah, "Ya sudah Mas, nanti kalau ada apa-apa panggil saja saya, nama saya Mbak Rina, panggil saja Mbak, karena usia saya memang belum tua ya Mas, jenengan sendiri bisa melihat saya masih muda." Nah, tanpa menunggu lama Mbak Rina ini ya meninggalkan kamar Mas Arman. Pada waktu itu Mas Arman tidak berpikiran yang negatif atau berpikiran yang macam-macam ya, karena yang beliau butuhkan pada waktu itu yang terpenting adalah sudah mendapatkan tempat tinggal walaupun di rumah kos, apalagi di rumah yang tergolong mewah dan besar. Singkat kata, Mas Arman mulai resmi ya menjadi penghuni rumah kos tersebut. 1 hari, 2 hari, 3 hari, Mas Arman mulai penasaran lagi. Ini rumah mewah banget dan besar, banyak ruangan, banyak kamar, tapi kok aku tidak melihat ada orang lain di rumah ini ya, kecuali Mbak Rina ya.
perasaan penasaran itu terus saja datang di dalam hatinya ya. Namun untuk menanyakan ke Mbak Rina sepertinya masih canggung, takutnya Mbak Rina tersinggung atau bagaimana. Tapi yang jelas sempat dijelaskan sama Mbak Rina ya bahwa kamar-kamar lain itu memang ada yang menempati. Dan pada waktu itu Mbak Rina memang menjelaskan bahwa teman-teman kos yang lain itu memang pulangnya malam karena kerjanya juga cukup jauh dari tempat kos tersebut. Nah, setelah hampir 1 minggu ya Mas Arman tinggal di rumah tersebut dan beliau sudah mendapatkan pekerjaan waktu itu. Akhirnya Mas Arman mulai terbiasa, mulai tidak punya rasa penasaran lagi dengan kondisi rumah tersebut ya. Dan pada suatu malam waktu itu Mas Arman masih di dalam kamar, masih menyelesaikan tugasnya dari kantor ya. Tiba-tiba pintu diketuk dari luar dan memanggil namanya. Mas Arman keluar dari kamar dan mendapatkan Mbak Rina di depan pintu kamar. Mas Arman makan dulu karena waktu itu memang seperti biasa ya, kalau misalnya mau makan itu pasti Mbak Rina nyamperin Mas Arman ke kamarnya. Nah, Mas Arman menjawab, "Iya Bu, sebentar lagi saya menyusul, ini tinggal sedikit lagi tanggung." "Oh yaudah Mas, Mbak tak ini ya dulu ya, tak ke meja makan, nanti ditunggu di sana ya." Mas Arman sebenarnya canggung mau memanggil ibu gimana, mau memanggil mbak gimana ya, tapi memang lebih seringnya memanggil mbak. "Oh ya Bu, silahkan duluan, nanti saya menyusul." Nah, singkat kata setelah selesai menyelesaikan tugasnya dari kantor, Mas Arman ini karena lapar juga buru-buru menuju ruang makan ya. Sesampainya di ruang makan cuma mereka berdua, dan entah kenapa pada malam itu ya Mas Arman memberanikan diri untuk bertanya lagi sambil mulai menikmati makan malam. "Maaf Bu, Mbak, saya itu jujur ya, selama saya di sini saya belum pernah melihat satu orang pun yang tinggal di tempat kos ini, makanya saya penasaran." Nah, Mbak Rina ini kan menjawab, "Kan sudah saya jelaskan kemarin Mas, kalau mereka itu kerjanya jauh dari sini dan pulangnya pasti sudah larut malam di saat Mas Arman sudah terlelap tidur, dan berangkatnya pagi-pagi sekali sebelum Mas Arman berangkat, sebelum Mas Arman bangun." Tetap dengan menahan rasa penasaran, Mas Arman mengiyakan. Nah, akhirnya mereka makan berdua doang ya. Setelah saya makan, Mas Arman kembali ke kamarnya sambil menikmati kopi dan rokok ya. Namun ada keanehan terjadi ya. Di saat Mas Arman sedang menikmati kopi dan rokoknya, tiba-tiba telinga beliau mendengar ada suara aneh. Suara aneh seperti orang merintih, bisa dikatakan merintih, bisa dikatakan mengerang, atau bisa dikatakan mendesah.
pertama Mas Arman mencoba untuk cuek. Ini paling cuma pendengaranku saja. Kemudian beliau melanjutkan untuk menikmati kopi sambil baca-baca komik waktu itu. Tapi suara itu terdengar lagi dan semakin sering ya, sampai berapa kali. Akhirnya Mas Arman penasaran, akhirnya keluar dari rumah, keluar dari kamar dan mencari sumber suara tersebut dengan langkah yang pelan sekali agar jangan sampai terdengar oleh yang lain. Mas Arman ini mencoba untuk mencari sumber suara tersebut, yang ternyata suara tersebut datang dari dalam kamarnya si Mbak Rina itu. Rasa penasaran, kok ada suara seperti ini. Akhirnya dipertajam lagi pendengarannya, dan Mas Arman memang yakin bahwa itu adalah suara Mbak Rina ya, yang sedang mohon maaf, seperti mendesah, seperti mengerang, atau seperti merintih. Pokoknya malam hari itu Mas Arman benar-benar merasa penasaran. Nah, tiba-tiba di saat beliau sedang mempertajam pendengarannya melalui celah pintu ya, tiba-tiba pintu dibuka dari dalam. Mas Arman kaget. Nah, Mbak Rina juga kaget kan. Loh, Mas Arman ngapain di sini? Kok belum tidur? Akhirnya dengan menahan rasa takut karena kepergok ya istilahnya, dan rasa malu, Mas Arman menjelaskan tentang rasa penasarannya tadi, sampai ada suara-suara yang seperti itu. Nah, singkat kata, akhirnya Mas Arman diajak masuk ke kamarnya Mbak Rina ya. Nah, di dalam kamar tersebut mereka ngobrol, dan mohon maaf ya, mungkin di sini ada sedikit kurang sopan atau gimana, tapi di sini tidak ada niat untuk yang kurang bagus ya. Di sini kita hanya menceritakan dari yang disampaikan oleh Mas Arman. Jadi kembali lagi di dalam kamar Mbak Rina ini, mereka berdua ngobrol, dan obrolan mereka semakin akrab, bahkan sampai istilahnya menjurus ke obrolan yang mungkin sedikit vulgar ya. Nah, mohon maaf di sini kita singkat saja sampai pada akhirnya, karena Mas Arman mungkin sebagai laki-laki yang normal ya, istilahnya terpancing di situ. Nah, yang kemudian sekali lagi mohon maaf, yang kemudian sampai terjadi satu kejadian yang seharusnya tidak boleh terjadi. Jadi mohon maaf, mungkin teman-teman semua sudah paham maksudnya ya. Nah, singkat kata ya, hal itu terjadi, dan setelah selesai Mas Arman kembali ke kamarnya dengan perasaan yang masih bercampur aduk ya, antara penasaran, takut, dan juga sedikit merasakan kepuasan. Dari yang selama ini belum pernah beliau rasakan ya. Nah, pagi harinya Mas Arman kembali melakukan aktivitas seperti biasa, dan begitu seterusnya. Tiap harinya suasananya masih sama, masih seperti itu ya. Dan anehnya, peristiwa pada malam hari itu
terjadi lagi, dan hampir setiap malam terjadi. Dan Mas Arman sendiri sudah tidak ingat lagi sudah berapa lama beliau tinggal di dalam rumah kos tersebut. Namun ada satu keanehan lagi ya, dimana waktu itu mereka berdua sedang makan bersama, makan malam. Nah, Mas Arman ini mencium aroma yang anyir, antara anyir, amis, dan busuk ya. Dan aroma tersebut semakin tajam. Nah, Mas Arman bertanya kepada Mbak Rina ya, Mbak, maaf, ini bau apa ya? Sepertinya baunya nggak sedap sekali. Waktu itu Mbak Rina tidak menjawab, hanya tertunduk. Akhirnya karena Mbak Rina tidak menjawab, Mas Arman merasa nggak enak hati ya, mungkin tersinggung atau gimana. Mas Arman mencoba untuk tidak bertanya lagi. Singkat kata, makan selesai ya, makan malam selesai, terus Mas Arman kembali lagi ke kamarnya. Dan pada malam hari itu kembali terulang dan terulang lagi peristiwa seperti pada waktu malam yang pertama itu. Namun pada malam hari itu di luar dugaan Mas Arman. Jadi seperti layaknya suami istri yang sedang melakukan hubungan badan ya, maaf. Di situ di tengah-tengah Mas Arman sedang menikmatinya dan hampir mencapai titik puncak ya, hampir ya, Mas Arman kembali mencium aroma amis, aroma anyir dan busuk, dan itu semakin tajam. Aroma itu semakin tajam tercium oleh Mas Arman. Semakin lama semakin membuat Mas Arman itu seperti mual, seperti sudah mau muntah itu, namun beliau tahan terus ya. Pada akhirnya karena saking nggak kuatnya, Mas Arman bertanya lagi sama Mbak Rina di tengah ini ya, sambil menikmati, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan. Nah, tiba-tiba dengan pertanyaan tersebut Mbak Rina menatap ke arah Mas Arman dengan tatapan aneh, dan Mas Arman seperti melihat ada keanehan pada diri Mbak Rina. Kenapa? Malam itu Mbak Rina terlihat beda, terlihat pucat, dan terlihat seperti wajahnya sudah mulai tua ya. Namun tidak diperdulikan karena waktu itu sudah tanggung ya. Sudah tanggung. Mbak Rina ini menatap lagi ke arah Mas Arman dengan menahan rasa penasaran. Mas Arman berusaha untuk mencapai titik puncak tersebut, namun tiba-tiba ada keanehan terjadi. Tiba-tiba Mas Arman melihat betul-betul melihat sesuatu yang aneh pada diri Mbak Rina ini, yang mana tiba-tiba Mbak Rina terlihat semakin pucat dan wajahnya semakin apa ya, semakin jelek lah. Bukan lagi sosok Mbak Rina yang cantik, bahkan bisa dibilang menakutkan. Nah, dengan menahan tetap akhirnya beliau mencapai titik puncaknya. Tiba-tiba
beliau merasakan keadaan di dalam rumah berubah semua, dan di situ Mas Arman melihat Mbak Rina sudah berubah menjadi wanita yang sangat-sangat mengerikan, dengan wajah yang menakutkan, dengan pakaian yang pokoknya sudah kotor sekali, dan rambutnya yang panjang yang tidak terurus itu, dengan tersenyum menyeringai ya, namun senyumnya itu senyum menakutkan. Akhirnya Mas Arman kembali ke kamar. Beliau sudah nggak peduli dengan keadaan yang berubah. Beliau masuk ke kamarnya, masuk sampai akhirnya Mas Arman mengunci pintu kamarnya dan tidur di dalam kamarnya. Dan keanehan terjadi pagi harinya. Di saat Mas Arman terbangun, beliau sudah tidak melihat kamarnya, namun beliau merasakan tidur di atas bongkahan-bongkahan bangunan yang sudah sebagian sudah hancur, sebagian sudah runtuh, dan bisa dikatakan bangunan yang sudah terbengkalai. Tiba-tiba ada warga yang mendekatinya. Mas, sampean ini ngapain tidur di sini, Mas? Ini loh, rumah angker ini, nggak ada yang berani tidur di sini. Kok sampean berani-beraninya tidur di sini ya? Astagfirullahaladzim. Mas Arman nyebut ya dalam hati ya, loh Pak, perasaan saya bukan tinggal di tempat ini Pak, saya tinggal di tempat kos Pak, saya tidur di tempat kos, kok sekarang saya ada di sini ya? Akhirnya Mas Arman dibawa keluar ya, diajak keluar dari lokasi tersebut dan menuju warung kopi. Nah, sembari ngopi mereka ngobrol, dan si bapak itu bertanya dari mana awal mulanya, bagaimana ceritanya, dan Mas Arman mulai menceritakan awal mula kejadiannya. Nah, setelah Mas Arman menceritakan semuanya, baru bapak yang tadi nyamperin ya itu menjelaskan, dan di situ ada beberapa warga juga yang sambil ngopi sambil dengerin cerita Mas Arman itu ya, semua geleng-geleng kepala, dan tentunya itu membuat Mas Arman semakin penasaran. Loh, aku sudah cerita kok ini pada geleng-geleng kepala toh. Akhirnya bapak itu menjelaskannya, ini begini nak, sampean itu mungkin sudah dibawa ke alam bawah sadar, dan itu memang terjadi. Nah, Mas Arman memotong, maksud bapak gimana enggak? Jadi begini Mas Arman, sebenarnya yang Mas Arman tempati itu bukan rumah kos, namun itu adalah bangunan bekas milik orang Belanda dulu, yang mana penghuni rumah tersebut semuanya sudah meninggal dunia karena pada waktu itu dirampok dan dianiaya sampai akhirnya mereka menemui ajalnya. Astagfirullahaladzim, Mas Arman pucat pasti waktu itu, benar-benar di luar sangkaan, di luar dugaan ya, karena apa yang dialaminya selama ini itu adalah beliau berada di alam gaib ya. Akhirnya beliau mencoba untuk menetralkan diri sendiri untuk kembali ke alam nyata secara sepenuhnya, dan akhirnya Mas Arman bisa
kembali pulih dari pengaruh alam bawah sadar ya. Jadi seperti itu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf apabila dari sebagian kisah nyata ini memang ada yang kami rahasiakan, karena ini sesuai dengan permintaan Mas Arman ya. Dan untuk titik lokasinya juga memang kami rahasiakan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Dari kisah nyata yang dialami Mas Arman ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sekali lagi kita hidup di alam nyata ini, di dunia nyata ini, itu kita sangat berdekatan dengan alam gaib dan bahkan berdampingan. Itu tidak bisa kita pungkiri sekali lagi. Dan satu pembelajaran buat kita dari cerita ini ya, dari cerita kisah nyata ini ya, bahwa kita memang diwajibkan untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik mau memulai pekerjaan, baik mau mulai bepergian atau melakukan aktivitas lain, itu sebaiknya terlebih dahulu kita berdoa memohon keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita mengalami seperti yang dialami oleh Mas Arman tersebut. Ini satu pembelajaran, satu pengalaman yang bisa kita petik agar kita tidak sampai mengalami hal tersebut ya. Teman-teman, jadi seperti itu cerita malam hari ini yang dikirim oleh Mas Arman dari Lampung. Dan terima kasih sekali Mas Arman atas kisah nyatanya. Semoga Mas Arman senantiasa sehat walafiat ya, dibarokahkan umurnya, diberkahkan, dilapangkan jalan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman semua, jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya. Terus buat teman-teman semua, barangkali ada teman-teman atau saudara-saudara dari teman-teman yang juga mempunyai kisah nyata seperti halnya yang dialami oleh Mas Arman tersebut, bisa disampaikan ke saya ya. Nanti itu kita tayangkan seperti halnya malam hari ini, dan nanti bisa disampaikan melalui kontak WhatsApp yang ada di deskripsi channel saya. Dengan senang hati saya nanti akan mengolah, akan mengembangkan, dan akan kita tayangkan ya seperti biasa 2 kali dalam 1 minggu, setiap Senin malam dan Kamis malam. Dan juga di sini saya menyampaikan terima kasih sekali untuk semua pihak ya yang sudah ikut mendukung tayangan saya. Mudah-mudahan panjenengan semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibarokahkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohani, dilapangkan jalan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga saya berterima kasih lagi untuk Kang Mas saya dari channel Dong Gedang, beliau dari Jawa Tengah, yang sudah memperkenankan, sudah mengizinkan untuk bergabung di backsoundnya ya. Juga ada dari channel Albay Brian ya, terima kasih sudah diizinkan untuk bergabung backsoundnya. Semoga panjenengan nanti ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibarokahkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohani, dilapangkan jalan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, mungkin dari saya sampai di sini dulu, dan kita akan ketemu malam Jumat atau Kamis malam besok ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.